Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, seperti yang kita ketahui, bajak laut hati sebelumnya telah resmi dikalahkan oleh Kurohige. Dan pada saat ini, kaptennya yaitu Trafalgar Law atau Torao telah sekarat kondisinya dan tengah dibopong oleh Beppo ke suatu tempat entah kemana. Dimana jika Beppo melarikan diri menuju arah selanjutnya daripada Pulau Winner alias ke arah depan, tidak ada yang tahu apa yang terjadi ke depannya pada mereka-mereka itu. Namun jika Torao kembali arah alias kembali ke arah Wano, ada peluang kalau mereka akan bertemu dengan Zunisa, dimana Zunisa sebelumnya ada di Wano. Dan jika berkaca dari tindakan Zunisa sejauh ini dan apa yang pernah dikatakan oleh orang-orang suku Ming, Zunisa selalu berjalan lurus. Nah, arah yang dipilih oleh Torao dari Wano adalah arah lurus dari Wano jika mengikuti arus Grand Line pula. Yang mana dengan begitu ada chance atau peluang kalau Torao akan diselamatkan oleh Dr. Ming di sana. Apalagi Beppo yang tengah membawanya pada saat ini. Namun jika Beppo tersesat, jika Beppo tersesat karena di cover kala seperti ini Beppo satu kotak dengan Zoro. Dan jika Beppo tersesat, apakah itu akan menuju ke Pulau Egghead ke rombongannya Luffy? Pasalnya di cover ini Beppo dan Zoro berada pada satu kotak yang sama. Sementara Killer wajahnya terhalangkan katananya Zoro. Seakan-akan cover yang keluar pada perang Onigashima sebelumnya telah memberitahu bagaimana nasib ketiga bajak laut ini ke depannya. Dimana Kid Pirate yang di sini diwakili oleh Killer, mereka benar-benar ditebas dengan gelombang kejut Kambusari oleh Akagami. Nah, karena apa yang terjadi kepada seorang Killer atau bajak laut Kid Pirate cukup relate dengan apa yang terjadi pada cover ini. Apakah dengan begitu kita bisa mengatakan kalau Beppo akan membawa Torao ke Mugiwara Ichimi karena dia di cover ini satu kotak dengan Zoro? Ya, itu bisa dibilang nggak mungkin, tapi mungkin juga bisa terjadi. Soalnya pada saat Beppo menjadi sulung demi menyelamatkan kaptennya, yang dia ingat adalah chopper dari Mugiwara Ichimi. Jadi dengan nyawa kaptennya yang pada saat ini seperti itu sekarat, ya mungkin Mugiwara Ichimi lah yang diingat oleh Beppo. Selain itu, jika berbicara soal Pulau Egghead, sepertinya yang kita ketahui telah dikonfirmasi pada chapter sebelumnya kalaulah di Egghead akan terjadi insiden yang sangat besar. Bahkan bisa dikatakan insiden ini lebih besar daripada yang terjadi di Ohara sebelumnya. Dan tentu saja jika Beppo ke sana itu sama saja seperti keluar lubang buaya malah masuk ke lubang ayam. Karena juga di sisi lainnya kita melihat ya kapal Kurohige yang juga ada di sana sebelumnya. Namun jika kita melihat skenarionya, jika Egghead terjadi insiden, besar kemungkinannya iklim yang terjadi di Egghead akan kembali seperti semula. Yang mana bagi yang belum tahu, Egghead tampak seperti wilayah tropis itu disebabkan oleh teknologinya Vegapunk. Padahal sebenarnya pulau itu adalah pulau musim dingin. Hal ini juga bisa dijelaskan atau dibuktikan dengan melihat perairan di sekitarnya. Iklimnya begitu ganas, bersuhu dingin. Nah, jika Egghead kembali ke musim dinginnya, tentu saja ini mungkin adalah hal yang mungkin berkaitan dengan apa yang dikatakan Beppo pada chapter itu tentang pulau halamannya North Blue dari lautan dingin. Dan selain itu, ada suatu cover color spread yang tampaknya cukup menarik dan mungkin cukup relate. Dimana ini dia covernya. Terlihat Mugiwara Ichimi berada di desa yang mengalami bencana. Dan di sana juga terlihat satu harimau yang membawa bekal. Dimana tentu saja pastinya kita sangat tahu harimau dalam bahasa Jepang bisa dikatakan sebagai Tora. Tora tentu saja bisa bermaksud sebagai Trafalgar di Waterloo, yang mana tepat sekali itu adalah nama Torao jika dibaca dalam bahasa Jepang atau logat Jepang. Sementara bekal yang dibawa harimau itu tentu saja adalah Kaizoku no Bento. Ya, anggap aja lah kalau itu permainan kata yang mana Bento adalah Beppo. Tapi yang menariknya entah kenapa beberapa Mugiwara Ichimi di sana di cover itu ya memakai jaket berwarna hitam dan juga kuning seperti nakamanya Torao. Lalu jika kalian perhatikan Franky di sini ya, secara kasat matanya Franky tengah cosplay seperti Beppo. Sementara jika kita melihat nakama lainnya daripada Mugiwara Ichimi di sini, hanya ada 3 nakama saja yang memakai nomor urut mereka, yaitu Zoro, Usopp dan juga
juga Jinbe. Nah, menariknya jika pada bagian Zoro dan Usopp ditambah menjadi 6, itu akan membentuk tanggal lahirnya Torao, yaitu 6 Oktober atau 6 bulan 10. Dan alasan kenapa Lau memiliki tanggal lahir 6 Oktober itu karena juga namanya menjelaskan itu, yaitu Toravaguaro. Dan kebetulan atau tidaknya, posisi Zoro dan Usopp berdekatan yang menciptakan angka 6 yang bisa dibaca Ro atau Lau. Apakah ini clue kalau Torao akan kembali merapat ke Mugiwara no Luffy? Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dan menurut Mimin, kehadiran Torao bisa menjadi bab tersendiri untuk Luffy nantinya. Soalnya pada chapter sebelumnya, Kurohige sudah menyinggung soal keabadian yang bisa dilakukan oleh OP-OP Nomi. Nah, Luffy yang pada saat ini berpotensi baku pukul dengan salah satu Gorosei dan seluruh armada angkatan laut termasuk Kizaru di dalamnya. Bisa saja di momen ini kita akan melihat Nika untuk pertama kalinya di counter. Dan mungkin juga menjadi alasan kenapa Joy Boy bisa mati pada abad kekosongan. Soalnya dengan matinya Joy Boy dan terambil alihkannya dunia oleh World Government, berarti ada titik di mana Nika tidaklah sangat mutlak. Nika bisa di counter. Dan itu bentar lagi mungkin akan dirasakan oleh Luffy di insiden tersebut. Dan dengan hadirnya Torao di saat itu, atau mungkin setelah insiden itu, bisa menolong Luffy nantinya. Karena apa? Karena ada sesuatu hal menarik di cover ini, yang mana ini berkaitan dengan itu semua. Dimana jika kalian lihat di baju Luffy ada tulisan "Every drop in ocean count", dan ya, itu adalah salah satu kalimat yang pernah diucapkan oleh sendiwati asal Jepang itu Yoko Ono, yang mana dirinya merupakan seorang wanita yang dinikahi oleh John Lennon, anggota ataupun mantan The Beatles. Dimana ada satu momen dia terpuruk dan dicap sebagai perusak The Beatles. Namun ada di mana dirinya yaitu Yoko Ono dipuja-puja saat dimana dia merekam semua album solo pasca kematian John Lennon. Sampai akhirnya beliau muncul di acara pertunjukan Cirque du Soleil, yang kalian benar di cover ini nama sirkus itu terpampang jelas tertulis di batu di bangunan itu. Nah, yang jadi menariknya tempat sirkus itu berada di Kanada, kawasan kota dalam Saint Michael. Dan tambah menariknya, bangunan yang ada di cover ini cukup mirip di antaranya. Dan jika kita mencari nama sirkus itu beserta tahun yang terdapat di bawahnya di cover ini ya, yaitu 1967. Dimana jika kita mencari Cirque Soleil pada tahun 1967, itu akan menyajikan sejarah The Beatles yang menghasilkan track berjudul A Day in the Life. Dimana jika kalian baca atau dengar liriknya, cukup menarik jika itu terjadi kepada Luffy. Ya, seperti pada bagian ini, saya membaca berita hari ini. Oh boy. Ya, seperti menjelaskan berita insiden Egghead yang di sana ada Joy Boy alias Luffy. Dimana dilanjutkan dengan lirik kalau ternyata berita itu adalah berita buruk. Tetapi dia hanya terus tertawa. Dan ya, tepat sekali, ini adalah insiden di Egghead yang di sana Nika muncul sambil tertawa. Lalu pada bagian ini seperti menjelaskan orang-orang kaget melihatnya dan seperti pernah melihatnya. Mungkin itu adalah reaksi yang akan diucapkan oleh salah satu Gorosei yang akan datang ke pulau Egghead itu. Dan di lagu ini dijelaskan kalau tentara Inggris menang, yang mana mungkin itu bermaksud menjelaskan kalau ternyata pihak Gorosei dan angkatan lautlah yang menang di insiden Egghead ini. Dan di akhir lirik lagu ini bertuliskan kalimat atau lirik seseorang yang ingin menghidupkan sosok pria itu. Nah, ini dia poinnya. Besar kemungkinannya Nika akan sekarat dan Lau lah yang akan mengabadikannya. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dan ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.